Yo, what's up guys, kembali dengan channel saya lagi ya, tentunya Tanaka Fujiwara. Dan pada video kali ini kita akan membahas Tesla. Ya, kalian nggak salah dengar, mobil Tesla, mobil listrik yang nggak perlu bensin atau solar. Emang bener-bener pure mobil listrik. Dan mobilnya nggak ada suaranya. Nah, mungkin tuh kalian udah familiar ya kan, setidaknya pernah lah ngedengar tentang merek dagang yang satu ini ya kan. Tapi tahukah kalian kalau Tesla itu sejatinya adalah perusahaan otomotif yang berpusat di Palo Alto, California, Amerika Serikat. Nah, apakah kalian itu juga udah paham kalau Tesla ini telah berhasil memproduksi sejumlah mobil listrik yang sama sekali nggak ngebutuhin bensin dan jenis bahan bakar minyak lainnya. Dan ternyata, bukan ternyata lagi nih, udah bukan fakta lagi nih, udah gimana ya, Tesla itu di Indonesia udah banyak gitu ya kan. Nah, sebelum kita itu ngebahas lebih jauh lagi, alangkah baiknya kita itu membahas spesifikasi Tesla beserta harganya yang mungkin kalian pengen beli gitu ya kan. Nah, Tesla Motors atau Tesla ini tuh merupakan perusahaan otomotif yang berspesialis ngebuat komponen mesin elektrik tentunya, dan pembuatan baterai penyimpanan energi, memproduksi perangkat isi ulang baterai, dan tentu aja ngebuat mobil listrik. Ya, Tesla itu sejak pertama kali ngebuat mobil itu selalu menghadirkan mobil full elektrik, bukan hybrid. Jadi ya nggak ada motor yang berbahan bakar sama mobil Tesla gitu ya kan. Nah, Tesla ini didirikan sama Elon Musk, terus Martin Eberhard, Mark Terpening, J.B. Straubel, dan Ian Wright pada Juli 2003. Nah, kemudian Elon Musk itu ditunjuk sebagai CEO, terus sementara J.B. Straubel menjadi CTO. Nah, seiring perkembangan perusahaan ini, Tesla itu juga kemudian mendirikan fasilitas produksi di San Carlos, California, terus di Inggris, dan di Taiwan. Nah, langsung aja kita ngebahas karya-karya Tesla ini. Yang pertama tentunya Tesla Roadster nggak tahu. Tesla pertama kali ngebuat mobil listrik yang kemudian gambar mobil Tesla perdana ini diperkenalkan kepada publik dalam bentuk konsep pada Juli 2006. Mobil ini dinamai Tesla Roadster yang ternyata sambutannya begitu positif. 100 unit pertama dari Tesla Roadster ini udah terjual dalam waktu 3 pekan sejak diperkenalkan. Kemudian di Oktober 2007 Tesla mencatat pesanan Roadster telah mencapai 200 unit. Terus di Mei 2008 itu pesannya melambung ke 600 unit. Nah, beberapa keunggulan dari Tesla Roadster ini disebut-sebut menjadi daya tariknya adalah mobil ini mampu melesat ke 0 ke 100 km per jam dalam waktu kurang dari 4 detik dan punya kecepatan maksimal 201 km per jam tanpa suara. Gue jadi ngeri anjing. Nah, sementara baterainya yang dipasang sama mobil ini bertahan sampai mobil melaju sejauh 345 km. Kalau ini mobil mogok gimana ya? Nah, karena kesuksesan itulah kemudian pada Januari 2009 Tesla Roadster Sport versi baru dari mobil ini tuh diluncurkan dengan harga 1,9 M. Tapi kalau sekarang nggak tahu sih. Selanjutnya ada Tesla Model S. Ini tuh meraup kesuksesan besar di segmen mobil listrik, ngebuat Tesla itu terus berinovasi buat melahirkan produk baru. Nah, Tesla ini selanjutnya memunculkan adalah ya yang namanya Model S ini. Mobil ini tuh diperkenalkan tahun 2012 dengan nama White Star. Tujuannya adalah menawarkan opsi lain dari segmen BMW seri 5 atau Audi A6 yang penjualannya itu cukup unggul di Amerika Serikat. Nah, mobil ini tuh diperkenalkan dengan harga 57,400 ribu US dollar atau setara 848 jutaan, dan saat peluncuran Gubernur negara bagian California Arnold Schwarzenegger turut hadir dan mengapresiasi kemunculan mobil ini karena dianggap bisa menekan populasi udara di Amerika Serikat. Keunggulan dari mobil ini diantaranya daya baterai bisa diisi menggunakan sumber listrik di rumah menggunakan charger khusus. Apa ini, dia pakai Lightning atau Type C nih? Selanjutnya ada Tesla Model X. Nah, Model X ini merupakan mobil Tesla ketiga yang dibuat sama perusahaan Tesla ini. Ini tuh diperkenalkan pertama kali juga di tahun 2012. Pengiriman unit Tesla Model X ini udah langsung dimulai pada tahun 2014.
Nah, walaupun tubuhnya ini berwujud SUV, tapi ya mobil ini sanggup melesat 0 ke 100 km per jam dalam waktu 2,6 detik doang. Dan tanpa suara tentunya ya kan. Gue jadi ngeri, sumpah. Dan kenapa bisa sekencang itu? Karena ya dipasangin dual motor all wheel drive berkekuatan 75 kWh. Nah, selain itu mampu menghasilkan tenaga setara 329 horsepower dan torsi 525 Nm. Baterai yang dipakai sama si Tesla Model X ini itu sanggup membuat mobil ini melaju sejauh 523 km dalam sekali isi daya. Nah, ini yang mungkin dinamakan teknologi coy. Mungkin ya drag race masa depan itu kayaknya suaranya senyap dah. Nggak ada yang geber-geber kayak weng. Enggak sih, kayaknya senyap. Selanjutnya ada Tesla Model 3. Nah, pada Juli 2017 mobil Tesla berikutnya yang dijual ke publik adalah Model 3. Mobil ini tuh diklaim sebagai mobil listrik paling murah dari Tesla. Tipenya sedan dan menggunakan dual motor yang terpasang pada roda belakang alias RWD. Jadi ini mobil bisa drifting nih kayaknya. Cuman belum tahu sih aku kalau mobil ini bisa drifting itu mungkin. Atau gue yang dongo nggak lihat YouTube kalau mobil ini bisa drifting. Nah pada model 3 ini Tesla menghadirkan beberapa varian, yakni standar range plus, terus long range, sama performance. Buat tipe pertama itu baterainya bisa digunakan sejauh 409 km sebelum nantinya harus diisi ulang kembali. Sedangkan buat tipe long range itu baterainya mampu dipakai sejauh 560 km. Dan buat tipe performance kemampuannya bisa dipakai menjelajah sejauh 531 km yang punya kemampuan akselerasi 0 ke 100 cuman 3,4 detik. Wah gila sih, gue ngeri nih sumpah. Mobil yang senyap terus tahu-tahu nusuk dari belakang mobil sport. Wah gila ngeri sih sumpah. Menjadi ancaman baru buat mobil-mobil yang pakai solar atau pakai bensin kayak gitu. Selanjutnya ada Tesla Model Y. Mobil Tesla berikutnya yang udah diproduksi adalah Model Y, mobil berjenis crossover yang dipasarkan sejak Maret 2020 yang menurut Elon Musk merupakan penyampuran dari Model 3. Jadi ya nggak heran kalau desainnya itu mirip tipe sedan Model 3 itulah intinya ya kan. Nah, peningkatan yang terjadi antara lain kapasitas penumpangnya yang jadi 7 seater, baterainya yang mampu sanggup bertahan sejauh 482 km dalam sekali pengisian daya, sampai kemampuan akselerasi 0 ke 100 itu dalam waktu 3,5 detik. Dan jauh di atas kemampuan rata-rata crossover bermesin bensin. Selanjutnya ada Tesla Cybertruck. Nah, jadi kalian harus lihat ini. Iya, kacanya bisa pecah. Nah, mobil Tesla yang paling baru ini mulai dijual sama si Elon Musk beserta timnya adalah Cybertruck. Nah, spek mobil Tesla yang satu ini begitu menarik bagi mereka, kalau gue enggak. Lantaran menjadi pickup truck bertenaga baterai dan motor listrik pertama yang dipasarkan secara massal. Apalagi desainnya itu nggak umum buat digunakan. Ya namanya aja nggak namanya sih, temanya aja udah cyber gitu ya kan. Nah, tipe yang ditawarkan ada 3. Ada yang memakai motor listrik tunggal atau single motor, ada yang 2 motor listrik atau dual motor, dan yang memakai 3 motor listrik yaitu trimotor. Ya apa sih? Nah, buat varian tertinggi mobil ini bisa sanggup berjalan sejauh 800 km dalam sekali isi daya baterai. Jauh banget. Nah, sementara semua tipe Tesla Cybertruck ini sanggup menarik beban sampai 6,3 ton dan mampu menopang beban sampai 1,5 ton. Ini nih yang gue suka. Kenapa Tesla itu dibully? Yang pertama, harganya dianggap mahal. Meski ya harganya udah turun jauh, tapi ya tetap aja rata-rata masih dirasa mahal. Misalnya nih ada Tesla Model 3 yang dijual sekitar 600 jutaan di Amerika. Tapi kalau udah masuk Indonesia udah tentu 1 miliaran gitu ya kan. Yang kedua ada dianggap mengusik privacy. Gangguan itu dirasa sama si Tesla karena ada kamera buat wajah pengemudi dan penumpang. Begitu juga dengan Sentry Mode yang bisa aja disalahgunakan walaupun ya ngebantu dan amat canggih. Tapi ya emang ini cukup beresiko. Yang ketiga, autopilot bermasalah.
mesin canggih, tapi autopilot bisa dimalfungsikan juga. Di tahun 2019 aja udah ada 736 kecelakaan yang mengakibatkan 17 kematian. Ingat, 2019 loh coy. Nah, karena hal ini konsumen tuh jadi takut dan menganggap ini jadi terobosan yang jadi bumerang. Nah, misal nih kalian nyetir gitu ya kan, wah kalian ngantuk, aktifin autopilot ini, des, bangun-bangun udah di surga. Yang keempat, dukungan pembaruan yang buruk. Ketergantungan Tesla sama program komputernya itu ternyata bisa bahaya kalau update-nya kacau. Nah, pada November 2022 ada 40.000 unit Tesla Model S dan X yang ditarik kembali karena update komputernya kacau. Yang kelima, benci sama Elon Musk. Ini tuh jatuhnya udah personal sih. Dan rupanya tingkah laku Elon Musk itu dianggap kontroversial, sedikit banyak mempengaruhi konsumen. Nah, dianggap memanfaatkan selebritasnya yang buat mempengaruhi kebijakan dan arah bisnisnya. Yang terakhir, mobil yang gak ada suaranya itu gimana ya? Menurut gue tuh gak ada greget buat mengemudi. Jadi ya mobil yang gak ada suaranya bisa dibilang jelek sih menurut gue nih. Cuman kalian kalau yang suka sama si Tesla atau ownernya Tesla, jadi jangan dihujat lah kalau gue ngebahas kayak ginian. Cuman jujur mobil yang gak ada suaranya itu gila, jelek banget, gak ada gregetnya buat nyetir, sumpah gak bisa digeber-geber. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe sebanyak-banyaknya agar channel ini tambah berkembang. Terima kasih dan selamat bertemu di konten selanjutnya.